Selamat pagi kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Saya Dahlia Cindy Patika dengan NIM 18104166638 kelas A2 pagi semester 5 jurusan manajemen akan menjawab soal UAS yang Bapak berikan untuk mempersingkat waktu. Saya mulai menjawab bagian soal A. Nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah perilaku konsumen? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawaban, kehadiran kuliah 14 hari pertemuan. Mengapa harus hadir? Karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawaban adalah ada 2 tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan atau saya buat. Tugas terstruktur tersebut adalah 1. Proses keputusan pembelian produk. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian sebuah produk dan proses keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Yang ketiga, menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta faktor apa saja yang mengaruhi perilaku konsumen dan membeli sebuah produk, motivasi dalam perilaku konsumen, serta apa itu segmentasi dan positioning, dan yang terkait tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi dari link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Soal nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawab, manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah lebih mudah menggunakan materi yang lengkap sehingga saya lebih memudahkan untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas. Dengan materi yang lengkap dan manfaat lainnya yang saya dapatkan dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk dan barang produk lainnya. Soal bagian B, menjawab pertanyaan di bawah ini dengan terperinci dan benar. Yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawab, pertama, genetika, yang kedua sikap, yang ketiga norma sosial, yang keempat kontrol perilaku pribadi, yang kelima lingkungan. Soal nomor 2, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawab, mengetahui akan diri sendiri. Maksudnya seorang penjual sebelum mengenal langganannya harus lebih dulu mengenal diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya terlebih dahulu, dilihat dari kepentingan calon pembeli. Yang C, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Hal yang paling penting sekali
kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambil keputusan pembeli. Jawab. Yang pertama indikator, yang kedua influencer, yang ketiga decider, yang keempat buyer, yang kelima user. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawaban, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan berapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawaban, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks dan diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya yang mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya daerah setempat tinggalnya. Yang nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya atau kultur faktor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan dalam pada perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencangkup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Yang kedua, faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembeli seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembelian itu sendiri. Faktor-faktor ini terutama termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, bekerja, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor-faktor psikologi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan fiknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawab, pelanggan tipe fiknis. Bentuk tubuh pelanggan tipe fiknis antara lain berdandan agak pendek dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humoris. Terus, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Terus, menyapa dengan kata-kata Miss, wah, hari ini kedatangan Raja Uang. Terus, jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan. Karena tipe fiknis suka sekali humoris. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana caranya menyikapi pelanggan tersebut? Jawab, tipe atletis, sedangkan untuk tipe atletis bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajah bulat telur atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap gerak tapi penampilannya
kalem, jarang humoris, dan mempunyai sifat tidak lekas percaya dan kaku. Cara menanggapi atau melayani, yang pertama, hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Yang kedua, berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai. Yang ketiga, bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis dan kalau memungkinkan dan alat peraganya karena mereka umumnya tidak cepat percaya. Yang kelima, hindari sikap yang mengecewakan mereka, terutama jika mereka tidak jadi membeli barang. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapi? Jelaskan. Jawab, pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan penurut. Pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya. Apapun yang kita katakan mau ia turuti. Cara menghadapinya, kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka, karena mereka bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. Nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Yang pertama, seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, sangat sulit terpengaruh dan bujuk rayu petugas. Yang ketiga, biasanya mereka bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan bisa memahaminya. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.